min adzabillah. Cabang iman ini kita terangkan ada beberapa iman dan bagian-bagiannya. Jadi salah satu dari cabangnya iman yakni khauf min adzabillah, takut akan siksanya Allah. Seperti halnya pada kesempatan hari ini ketika kita bercerita tentang alam kubur, ada dua hal, yakni nikmat dan azab. Sementara di dalam diri kita ada perasaan takut, ya Allah, aku pedih, saya takut ketika harus mendapatkan siksanya Allah. Orang yang memiliki perasaan takut seperti ini, dia sudah menyempurnakan salah satu bagian daripada iman. Karena orang yang tidak pernah merasa takut akan azab Allah, atau bahkan dia tidak pernah merasa takut dengan adanya Allah, berarti iman seseorang tersebut tidak sempurna. Sekalipun di dalam tingkat yang paling luhur, yakni orang yang cinta kepada Allah, di dalam cinta kepada Allah sekalipun itu ada perasaan takut, walaupun bukan takut tentang azabnya Allah. Karena ketika orang cinta ini sudah tidak mikir azab, tidak mikir siksa, yang dirasakan hanya cinta dan cinta. Cuma di dalam hatinya tetap ada perasaan takut kehilangan cintanya Allah. Jadi kita khauf min adzabillah, ini bagian daripada bukti kita masih beriman kepada Allah. Kemudian ketika kita semakin hari perasaan takut kita kepada Allah itu semakin meningkat. Seperti saya sampaikan kemarin, bukan iman kita yang bertambah, tapi ketakwaan kita yang bertambah. Karena iman itu tidak berubah. Yang berubah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fa'idam ghamma ilaihi tajarrudu lil khidmati fasara la yamdi ma la yaskuluhu wa la yajma'u ma la yaquluhu. Jadi apabila sifat takwa itu tergabung dengan sifat semata-mata ingin khidmat kepada Allah, maka pemilik sifat tersebut akan membangun tempat yang tidak dia huni dan tidak akan mengumpulkan sesuatu yang tidak ia makan. Maksudnya mengatakan, ketika kita memiliki niatan khidmah, mengabdi kepada Allah, maka keseharian kita itu bukan hanya sekedar mengumpulkan apa yang menjadi syahwat kita. Walaupun kita bukan orang yang sempurna, tapi harus minimal dalam sehari semalam itu kita berkhidmat kepada Allah sebanyak 5 kali. Mungkin di antara kita banyak yang pedagang, banyak yang pegawai, banyak juga yang petani ataupun peternak. Waktu kita mungkin cukup banyak kita curahkan untuk hal-hal yang seperti itu. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita harus berkhidmat kepada Allah dalam bentuk sholat, dalam bentuk ibadah yang lain. Wonten setunggaling hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ila rajul ira rahmatillahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abdil muqtam.
Orang yang berbuat maksiat namun mengharap rahmat Allah Ta'ala, kemudian dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah namun putus asa akan rahmat Allah. Maksudnya nggak? Ketika ada seorang yang ahli maksiat, tapi dia selalu berharap akan rahmatnya Allah, selalu berharap akan rahmatnya Allah, dia tidak pernah putus asa, maka orang ini justru lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi lemah harapannya tentang rahmatipun Gusti Allah. Maka dalam keseharian kita itu jangan pernah lepas dengan sholawat, karena sholawat ini adalah penghantar kita kepada rahmat Gusti Allah. Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang-orang ini tidak cinta kepada Nabi, tidak mau bersolawat kepada Nabi. Di sini ada sebuah hikayat ketika semasa hidupnya ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang sangat tekun beribadah, sangat tekun beribadah. Tapi ketika bermuasyarah, ketika bergaul dengan teman-temannya, bergaul dengan saudara-saudaranya, bergaul dengan tetangga-tetangganya, dia malah justru cara bahasanya mengendurkan seseorang untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Merasa ragu akan rahmat Allah, atau boleh disebut sering membuat putus asa kepada orang lain akan rahmatipun Gusti Allah. Contohnya begini, ada seseorang yang memang kesehariannya, mohon maaf, diberi keterbatasan oleh Allah. Kemudian orang ini memang sudah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tapi jauh tak mau ahli ibadah lagi. Ahli ibadah datang kepadanya, kemudian cerita tentang nikmatnya Allah, kesempurnaan jasa dan sebagainya. Dia tidak memandang yang dia ajak bicara adalah orang yang, mohon maaf, dalam segi fisik tidak sempurna. Kemudian dia menggambarkan bahwa rahmat Allah adalah sebetul hanya fisik saja. Akhirnya orang yang, mohon maaf, fisiknya tidak sempurna ini minder akan rahmatnya Allah, walaupun rahmatnya Allah itu banyak. Orang ini minder akan rahmatnya Allah hingga pada akhirnya muncul keputusasaan. Itu yang disebut dengan orang yang ahli ibadah tapi memberi malah gembesi, malah memberi rasa putus asa kepada orang lain akan rahmatipun Allah. Hingga suatu ketika pemuda ini meninggal. Kemudian bertemu dengan malaikat. Dia mengadu. Pemuda ini dinas oleh Allah, dijadwal kamu itu menjadi penghuni neraka. Kemudian anak muda ini protes kepada Allah. Ya Rabbi, kenapa engkau jadikan aku ini penghuni neraka? Sementara ketika hidup saya ini ahli ibadah. Sementara pada saat aku hidup ini ahli ibadah. Lantas di mana ibadahku? Tanya pemuda ini tadi. Fulan, kamu memang dulu ketika hidup ahli ibadah, tapi ketika kamu bergaul dengan orang lain, kamu selalu memberikan rasa putus asa kepada orang lain akan rahmatipun Allah. Maka hari ini pahalamu aku hilangkan dan aku beri keputusasaan hingga engkau mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping kita mengaji, pada saat hari ini di samping kita ngaji fikih dan juga ngaji yang lain, butuh kita ngaji yang namanya iman. Karena
seringkali kita itu sudah bangga akan dengan amal kita. Aku wis ahli sedekah, aku wis puasa Senin Kamis, sholat jamaah rajin, kemudian membaca Qur'annya rajin, wis umroh, wis haji, sedang mendonasikan uang untuk yatim piatu dan sebagainya. Nah, ketika kita berbangga diri akan amal kita, kemudian kita lupa bahwa kita butuh rahmatnya Allah, ini yang berbahaya. Sebab ketika kita putus asa akan rahmatnya Allah, maka di situ akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kulon jenengan sami ini dalam hal keterbatasan, embuh rezekine, embuh keluargane, embuh garwane utawa putrane, niku kedah raos syukur dan berharap rahmatipun Gusti Allah. Karena ketika kita berpikir dalam hari ini yang kita nikmati, ibadah kita, makanan kita, minuman kita, itu bukan semata-mata karena kita, tapi karena adanya rahmatipun Gusti Allah. Maka disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat Ar-Rahman, Gusti Allah niku maha welas asih wonten donya lan akhirat. Teng donya niki wong sing iman ya diparingi dahar, sing boten salat ya diparingi dahar, sing ibadah mempeng ya dahar, sing ibadah biasa dahar. Ini rahmatnya Allah yang diberikan untuk seluruh manusia. Maka janganlah kita berbangga diri akan amal yang kita lakukan. Justru kita harus sering-sering mengoreksi diri bahwa masih banyak ibadah-ibadah yang harus kita perbaiki. Dan ibadah yang terbaik adalah ketika kita mendapatkan satu ilmu, kemudian kita tunaikan, kita jalankan. Sekalipun itu hanya suratul Fatihah yang kita mampu jalankan, sekalipun itu hanya doa wudu, kita tunaikan. Seperti slogannya majelis kita dulu yang bikin itu Mas Denny, amal ke ngene, seruput kopine amal ke ngene. Itu sebetulnya slogan bagi kita semua. Di samping kita setiap harinya haji, kita minimal harus mengamalkan satu persatu. Kenapa harus mengamalkan? Karena ini bentuk benteng kita agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, terlebih lagi hal-hal yang bermaksiat. Termasuk mohon maaf ketika kita mendapatkan pasangan yang mungkin agak cerewet ataupun galak. Niki hikayat Mas Hedi, ini cerita hak, ini cerita nyata. Di Hadramaut ini ada seorang wali. Hadramaut itu Yaman, panggilan itu wali. Masyhur banyak wali di sana. Di Hadramaut itu ada seorang wali dimuliakan oleh Allah di antara wali-wali yang lain. Namanya Abdurrahman Bajal Hamad. Seorang Abdurrahman Bajal Hamad ini seorang yang rendah diri, ahli badan, ahli ilmu, dan juga penyabar. Kesabarannya sangat tinggi dan keikhlasannya juga sangat tinggi. Kenapa? Sebab setiap hari Abdurrahman Bajal Hamad ini selalu mendapat omelan istri. Diumahi benang bojone, selalu dimarahi. Ngalor salah, ngidul salah, ngetan tomai, ngulung di paido. Selalu seperti itu sampai bertahun-tahun.
akhirnya manusia biasa nih. Abdurrahman Bajal Haban ini kemudian pamit kepada istrinya, Beb, tapi mau kholwat dulu ya. Bahasa gini, Man, aku tak kholwat sik ya nang gunung. Diomahe nang bojone, kholwat nang apa? Nang kene bae penggawean, arep mari ngendi? Arep lari dari kenyataan apa? Kumbahane siakeh. Diomahe warna-warna. Tapi Abdurrahman Bajal Haban ini sudah yakin, kepengen sekali untuk kholwat. Bernomo mungkin bahasa sehari-hari ini kupingnya panas, domai bainang bojone berebut judet ruwet barang yang ada. Hingga suatu ketika Abdurrahman Bajal Haban ini betul-betul pergi dari rumahnya untuk meninggalkan istri dengan niatan kholwat. Di sana tempat kholwat nang gunung ini ternyata sudah berkumpul orang-orang yang berhormat juga, dan mereka ini adalah golongan orang-orang waliullah. Abdurrahman Bajal Haban pamit karena dia orang baru. Ya Syekh, bolehkah saya ikut berkhulwat di gunung ini bersama jenengan ini? Boleh, tapi dengan satu catatan, kamu harus ikut giliran piket. Piketnya ngomong, piketnya apa? Piketnya kamu harus mencari makanan untuk orang-orang yang ada di sini sesuai jadwalnya. Si wali fulan mau dicetak dewe-dewe. Hingga suatu ketika Abdurrahman Bajal Haban ini mendapat giliran untuk mencari makan di hari itu. Akhirnya ngomong, Abdurrahman Bajal Haban bingung. Duh, kholwat ini golek panganan di sementara hari ini jatah saya harus mencari makanan untuk para orang-orang yang sedang kholwat di gunung ini. Abdurrahman Bajal Haban akhirnya berdoa kepada Allah dengan tawasul kepada Allah. Tawasulnya begini, ya Allah, saya bertawasul kepadamu terhadap orang-orang yang mereka tawasuli. Maksudnya kata Abdurrahman Bajal Haban ini bertawasul seperti halnya tawasulnya wali-wali yang sudah dulu, sing wis pada oleh piket oleh giliran. Nyong tawasul kaya dene wali kae dina hari ini saya minta makanan kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah seketika itu memberikan apa yang diminta oleh Abdurrahman Bajal Haban ini. Panganan sak kumlite sing disuwun nang Abdurrahman. Akhirnya makanan tersebut dihidangkan oleh Abdurrahman kepada wali-wali tersebut. Wali-wali yang lain juga hebat. Loh, Abdurrahman, sampai ini panganan seperti kok bisa kamu mendapatkan makanan yang sebegini banyaknya untuk kamu? Apa yang kamu lakukan? Saya nggak kemana-mana. Lantas kamu bisa mendapatkan makanan ini dari mana? Saya bertawasul kepada Allah. Nah, apa tawasulnya? Saya bertawasul kepadamu ya Allah seperti halnya tawasul panjenengan ini. Oh, ya betul. Saya juga memang demikian. Saya ini bertawasul mendapatkan isyarah, mendapatkan berita bahwa oleh ulama-ulama terdahulu ataupun wali-wali yang lain, saya juga harus bertawasul. Tahu nggak kamu tawasul kepada siapa? Abdurrahman Bajal Haban ini diam. Nyun sewu datang sinten Pak? Jenengan tahu saya tawasulnya. Saya dikasih tahu oleh guru saya bahwa saya ketika hendak menginginkan sesuatu, saya diminta untuk bertawasul kepada wali yang namanya Abdurrahman Bajal Haban. Karena
Ini wali begitu tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Ini wali begitu dicintai oleh Allah. Akhirnya Abdurrahman Bajal Habani kaget. Kok iso ya? Kok bisa Abdurrahman Bajal Habani itu menjadi wali yang dicintai oleh Allah? Ternyata usut punya usut, Allah menaikkan derajatnya Abdurrahman Bajal Habani ini karena apa? Karena dia sabar mendengarkan ocehan istrinya, omelan istrinya. Beruntunglah jenengan-jenengan yang punya istri cerewet, istri galak yang sering ngomel. Jenengan calon-calon wali. Allahumma. Seketika itu juga Abdurrahman berpikir, ngapain saya hormat di sini? Toh ternyata saya di rumah lebih mulia di hadapan Allah. Karena apa? Gara-gara ngrungokaken bojone sing cerewet. Jadi Allah ini maha pengasih. Ketika istri kita, bojo-bojo nipun panjenengan lagi cerewet, iku harus mencontoh Abdurrahman Bajal Habani. Meneng becor akan baik. Sing penting sabar. Berarti ketika itu Allah mengangkat derajatmu. Walaupun hanya sebentar, mugo-mugo dadi wali nipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Dan jadi derajatnya wali itu macam-macam ketika diangkat oleh Allah. Tapi sing urung bojo ya urung dadi wali ya. Urung bojo. Awak maning duwe bojo kok waton ora tau omahe, kayaknya urung dadi wali lah. Harus tahu tuh baik bojone ya bisa dadi wali lah, ora ketang sederhana. Yuk jadi wali kapan? Udah sih aman beurung be aman. Kemudian yang sakit kula aturaken sebagai mukadimah di sini yang saya teman-teman jamaah-jamaah ingkang kita di sini duduk sama-sama untuk ngaji. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama di sini kita ngaji, yang ngaji fiqih, ngaji tajwid, ngaji tasawuf, mungkin dalam ini belum, tapi ngaji tentang bab iman, ngaji bab akhlak, apapun kita kaji di sini. Karena apa? Ilmu yang Allah itu begitu luas. Kita tidak bisa hidup hanya dengan syariat saja. Kita butuh iman, makanya kita pelajari bab iman. Kita tidak bisa hidup dengan Islam kok hanya sekedar iman tok mboten. Kita butuh syariat, kita juga butuh adab. Maka di sini yang ngaji adab, ngaji syariat, begitu maksudnya adalah fikih. Di sini ngaji akhlak, adab tadi ataupun bab iman ataupun bab-bab yang lain. Yang penting masih dalam koridor agama Islam. Semua ini untuk menuntun kita ke arah yang lebih baik. Monten mukadimah yang saya tulaturaken, monggo saran-saran dipun lajengaken sing mudah-mudahan saged nambahi wawasan keilmuan kula panjenengan sami sing saged ndorong dhateng arah manfaatan. Amin Allahumma.